Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Enika Sini. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep pesawat sederhana. Bagi yang baru gabung, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Kita langsung ke materinya. Tahukah kamu mengapa jalan di daerah pegunungan dibuat berkelok-kelok? Jalan berkelok-kelok dapat mempermudah pekerjaan manusia karena di jalan berkelok-kelok terdapat bidang miring. Bidang miring termasuk alat bantu sederhana atau yang kita kenal dengan pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Disebut sederhana karena dirancang atau dibuat dalam bentuk sederhana. Tujuan menggunakan pesawat sederhana. 1. Melipat gandakan besar gaya yang bekerja pada objek. Yang kedua, mengubah arah gaya yang bekerja. Yang ketiga, meningkatkan jarak untuk gaya bekerja atau menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama tuas, kedua bidang miring, dan yang ketiga adalah katrol. Yang pertama tuas atau pengungkit. Tuas adalah pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Tuas dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya mengubah arah sehingga gaya yang dihasilkan lebih besar dari yang dikeluarkan. Besarnya gaya yang dihasilkan bergantung pada panjang lengan kuasa dan panjang lengan beban. Makin panjang lengan kuasa, makin kecil gaya yang diperlukan untuk mengungkit benda tersebut. Jenis-jenis tuas. Berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu, maka tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, titik tumpunya berada di tengah. Ini titik tumpunya, kemudian titik tumpu ini diapit oleh titik kuasa dengan titik beban. Jenis golongan yang kedua, bebannya berada di tengah. Ini bebannya, kemudian dia diapit oleh titik tumpu dan titik kuasa. Golongan yang ketiga, titik kuasanya dia berada di tengah, diapit oleh beban dengan titik tumpu. Titik tumpu itu adalah suatu titik di mana tuas itu bertumpu, kemudian kuasa, gaya yang bekerja pada tuasnya, kemudian untuk beban itu sama saja dengan berat benda. Contoh alat tuas golongan 1 yang berada di titik tumpunya berada di tengah. Contohnya, misalkan di sini ada gunting. Ini titik tumpunya, kemudian di sini kuasa, ini bebannya. Atau bisa juga misalkan di sini contohnya timbangan. Titik tumpunya di tengah, ini bebannya, di sini kuasanya. Contohnya bisa juga permainan jungkat-jungkit. Ini titik tumpu, kemudian di sini beban, ini kuasa. Atau gambar, di sini ada gambar lain untuk tuas golongan 1. Contohnya misalkan di sini ada tang, kemudian ada palu, ada klip, kertas. Kemudian untuk yang contoh alat tuas golongan kedua yang bebannya berada di tengah, contohnya misalkan di sini gerobak dorong, pemecah biji, kemudian ada pemotong kertas dan pembuka tutup botol. Nih dari gambar terlihat bahwa di sini bebannya di tengah, di sini kuasanya, dan di sini titik tumpunya. Begitu juga untuk yang contoh yang lainnya, sama bebannya dia berada di tengah. Contoh yang ketiga yaitu kuasanya berada di tengah. Di sini ada skop, kemudian ada cangkul, ada penjepit roti, ada siku lengan kita, kemudian stapler dan pinset. Yaitu dari gambar terlihat bahwa titik kuasa dia berada di tengah, titik tumpunya di sini. Ini adalah bebannya. Rumus tuas.
Untuk perumusan tuas, di sini ada beban, ini ada gaya kuasa, kemudian dari titik tumpu ke gaya kuasa dinamakan LK, LK itu lengan kuasa, kemudian dari titik tumpu ke beban ada lengan beban, sehingga dirumuskan bahwa W dikali LB itu sama dengan F dikali LK, di mana W itu adalah berat beban, satuannya Newton, nilainya bisa sama dengan perumusan M dikali G. Kemudian LB itu lengan beban, satuannya meter, F-nya gaya yang diberikan, satuannya Newton atau disebut gaya kuasa, kemudian LK itu adalah lengan kuasa. Keuntungan mekanis yang bisa kita peroleh dari tuas adalah perumusannya Km sama dengan W dibagi F atau LK dibagi LB. Contoh soal, sebuah tuas memiliki lengan beban 1 meter dan lengan kuasanya 2 meter. Jika kita ingin mengangkat batu yang memiliki berat 160 Newton, berapa gaya yang harus kita gunakan? Tentukan pula keuntungan mekanis alat tersebut. Di sini diketahui lengan bebannya 1 meter, lengan kuasanya 2 meter, kemudian berat bendanya 160 Newton. Yang ditanyakan gaya kuasanya, kemudian keuntungan mekanisnya. Oke, perumusannya W dikali LB sama dengan F dikali LK. Kita masukkan angkanya, W itu 160 Newton, kemudian LB-nya 1 meter, F-nya yang mau kita cari, kemudian LK-nya 2 meter. Maka untuk F sama dengan 160 dibagi 2 atau 80 Newton. Jadi keuntungan mekanis yang bisa kita peroleh, perumusannya W dibagi F, yaitu 160 dibagi 80, hasilnya adalah 2. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Bidang miring dapat memudahkan usaha dengan cara mengubah gaya dan jarak. Ketika memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, namun gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Nah, itulah jawaban mengapa jalan di daerah pegunungan dibuat berkelok-kelok, yakni untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam memindahkan objek yang berat ke tempat yang lebih tinggi, namun dengan gaya yang dikeluarkan lebih kecil karena adanya bidang miring. Beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring. Di sini ada pisau, kemudian ada skrup, ada tangga, linggis, paku, mata kapak, dan jalan berkelok-kelok di pegunungan. Berbeda dengan bidang miring lainnya, pada perkakas seperti pisau, paku, skrup, dan linggis, yang bergerak di sini adalah alatnya. Rumus bidang miring. Untuk bidang miring, di sini ada bidang miring, kemudian di sini ada beban, maka lintasan dari bidang miring ini adalah S atau panjang bidang miringnya, kemudian ada ketinggian, ada H, ada gaya berat atau beban dari bendanya, kemudian ada gaya kuasanya. Persamaan untuk bidang miring yaitu W dikali H sama dengan F dikali S. Dan keuntungan mekanis yang bisa kita peroleh, perumusannya adalah W dibagi F atau S dibagi H. Contoh soal. Perhatikan gambar di atas. Bila beban seberat 5000 Newton dinaikkan setinggi 10 meter dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter yang dibuat seperti gambar di atas. Tentukan keuntungan mekanis dan gaya minimum yang diperlukan untuk dapat menariknya. Di sini diketahui ketinggiannya atau H-nya 10 meter, kemudian panjang bidang miringnya adalah 20 meter, gaya beratnya adalah 50 Newton, yang ditanyakan keuntungan mekanis dan gaya kuasanya. Keuntungan mekanis perumusnya adalah S dibagi H, berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2. Kemudian keuntungan mekanis perumusannya boleh juga W dibagi F, di mana di sini diketahui
keuntungan mekanisnya 2, kemudian gaya beratnya adalah 5000, F-nya yang mau kita cari, berarti F sama dengan 5000 dibagi 2. Jadi gaya yang harus diberikannya adalah 2500 Newton. Katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Prinsip kerja katrol sama dengan tuas. Katrol dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada katrol tetap, yang kedua katrol bebas, yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasang pada tempat tertentu. Ini seperti ini ya, ini katrolnya dipasang di tempat tertentu. Kemudian untuk katrol tetap, perhatikan di sini ada beban, kemudian ini titik tumpunya, di sini ada kuasanya. Jadi karena dia titik tumpunya di tengah, maka LK dengan LB-nya nilainya sama, sehingga W itu sama dengan F. Jadi keuntungan mekanis di katrol tetap itu nilainya adalah 1. Ini perumusannya. Contoh soal untuk katrol tetap. Seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol tetap. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Di sini diketahui W-nya atau gaya beratnya 50 Newton. Karena ini yang digunakannya katrol tetap, ingat katrol tetap itu F sama dengan W, maka gaya yang harus diberikannya adalah sama dengan gaya bebannya, yaitu 50 Newton. Katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu. Di katrol bebas, sini kita perhatikan, katrol bebas itu titik tumpunya dia berada di sini, kemudian yang di tengah itu adalah titik beban. Di sini adalah titik kuasa, sehingga LK-nya atau lengan kuasanya itu nilainya 2 kali dari LB. Jadi nilai F-nya itu sama dengan setengah dari W. Sehingga untuk menentukan keuntungan mekanisnya, keuntungan mekanis katrol bebas itu nilainya adalah 2. Ini perumusan untuk menghitungnya. Contoh soal untuk katrol bebas. Misalkan di sini ada seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol bebas. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Di sini diketahui W-nya atau gaya beratnya 50 Newton. Rumus untuk katrol bebas di mana F itu nilainya adalah setengah dari W. Maka F sama dengan setengah dikali 50 Newton, jadi F-nya adalah 25 Newton. Katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem terpadu. Katrol majemuk bisa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat, di mana keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Contoh, misalkan di sini ada 4 katrol, maka keuntungan mekanisnya dia bernilai 4, di mana nilai F-nya berarti sama dengan 1/4 W. Contoh soal, misalkan di sini ada sebuah benda yang beratnya 1200 Newton. Bila diangkat dengan katrol majemuk gabungannya 4 katrol, hitung besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban. Di sini diketahui W-nya atau gaya beratnya 1200 Newton, kemudian keuntungan mekaniknya adalah 4. Kenapa? Karena dia merupakan gabungan dari 4 katrol. Yang ditanyakan adalah F atau gaya kuasanya. Perumusan keuntungan mekanis rumusnya adalah W dibagi F,
Maka untuk mencari F-nya tinggal kita rubah W dibagi KM atau keuntungan mekanis. Tinggal kita masukkan angkanya W-nya 1200, KM-nya 4, berarti gayanya adalah 300 Newton. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya video ini terus berkembang dan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.